Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, biar gue sering-sering upload, hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke. Jadi, di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal kasih kalian untuk penjelasan lebih detailnya lagi untuk beberapa sistem yang ada di Cog Combine ya. Karena untuk yang kemarin gue cuma membahas secara singkat banget pastinya. Dan mungkin banyak dari kalian yang belum paham, jadi itulah kenapa gue bakal bikin yang lebih detail, yang lebih khusus juga untuk setiap pos yang tersedia. Jadi, langsung saja. Untuk yang pertama di sini, pos yang akan gue bahas itu adalah pos yang kita upgrade di nomor 2, yaitu Altar of Bloom, yang kalian bisa lihat seperti ini. Nah, ini adalah sistem Altar of Bloom. Jika kalian tidak tahu apa itu Altar of Bloom, jadi ini merupakan tempat di mana kalian tuh diminta untuk meningkatkan artefak setiap persona. Dan di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan stats persona kalian. Jadi ini statsnya termasuk kayak stats normal dan advance stat ya. Nah, jadi ini merupakan tempat yang sebenarnya krusial tapi untuk di akhir-akhir. Karena menurut gue ini sistem yang wajibnya itu di upgrade-nya tipis-tipis, tapi kalau mau fokusnya itu belakangan. Jadi seperti itu. Oke, tapi sebelum itu gue bakal jelaskan dulu tipis-tipis lagi. Di sini kalau kalian lihat ya, ada 3 menu yang diberikan sama sistem Altar of Bloom ini. Jadi yang pertama itu adalah Artifact Blessing. Jadi ini merupakan tempat di mana kalian bisa mendapatkan artifak yang nanti kalian bisa gunakan untuk upgrade dan bisa meningkatkan stats dari persona kalian. Di sini kalian bisa milih salah satu dari sekian persona yang ada. Di sini tujuannya dipilih adalah untuk meningkatkan chance atau peluang dari artifak persona yang memang kalian ingin fokuskan. Untuk di sini, gue itu sangat merekomendasikan untuk fokus ke persona yang kalian memang jadikan persona paling top di akun kalian. Jadi intinya persona itu memang salah satu yang menggendong akun kalian. Jadi itulah kenapa gue sangat lebih merekomendasikan kalian untuk upgrade persona yang memang kalian gunakan sebagai persona kunci untuk di akun kalian. Jadi seperti itu. Di sini untuk yang berikutnya ada Goddess Artifact. Ini merupakan tempat nanti yang pastinya kita gunakan untuk upgrade-nya. Dan kemudian di sini ada yang namanya General Artifact. Ini merupakan tempat di mana nanti kalian bisa meningkatkan stats untuk reliknya. Di sini sudah disediakan persis seperti jumlah elemen yang ada di game ini. Ada elemen api, air, kemudian elemen alam atau nature, dan juga elemen tanah ya. Nah, ini ada 4 yang pastinya sesuai dengan relik yang ada untuk sekarang. Jadi, seperti itu. Oke, lanjut lagi di sini gue bakal masuk ke yang awal lagi. Dimana di sini untuk sistem Altar of Bloom itu ada yang namanya sistem gacha juga ya. Untuk sistem gachanya, kalian bisa lihat di pojok kiri bawah, di mana ada gambar persen yang kalian bisa pencet. Di sini untuk artifaknya itu memiliki probabilitas atau peluang ya. Di sini untuk chance-nya atau peluangnya itu bisa ditingkatkan dengan levelnya. Jadi semakin tinggi level yang kalian tingkatkan, nanti juga peluang untuk artifaknya muncul sesuai dengan keinginan itu juga semakin tinggi. Untuk kualitasnya, di sini tersedia ada yang normal, kemudian grid, kemudian rare, dan juga epic.
Di sini kalau kalian bertanya, Bang, yang mana aja sih untuk artefaknya tipe normal, grid, rare, dan juga epic? Nah, jadi langsung saja kita pindah dulu guys ya, biar nggak terlalu kebanyakan sensor pastinya. Jadi gue bakal pindah seperti ini terlebih dahulu. Untuk di sini setiap artefak itu sama ya jumlahnya, yaitu ada 5 jenis artefak, termasuk yang di relik juga ada 5 artefak. Jadi untuk yang namanya kualitas di sini pertama gue bakal kasih kalian clue kayak gini. Nah, jadi ini merupakan kualitas dari setiap artefaknya. Di bagian bawah dan atas itu artefaknya dengan kualitas normal. Kemudian untuk yang di bagian tengah di atas itu yang grid. Kemudian yang di tengah di bawah itu adalah rare. Dan yang paling tengah-tengah itu yang kualitasnya epic. Jadi ini merupakan semua kualitas dari artefaknya. Di sini yang memang paling sulit akan kalian cari itu ada di bagian tengah-tengah. Karena itu kualitasnya adalah epic dan memang paling susah untuk didapatkan. Jadi kalau kalian mau lebih cepat dapat dan lebih sering dapat pastinya, nah itu diwajibkan untuk meningkatkan level dari Altar of Bloom-nya. Karena tadi gue udah bilang, semakin tinggi level dari Altar of Bloom-nya, nanti peluang kalian tuh bisa mendapatkan artefak yang tipe epic pastinya. Yang paling susahnya itu bakal semakin tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk stats yang naik dari setiap artefak itu berbeda-beda ya. Untuk yang di persona dan juga di relik. Tapi untuk di persona fokusnya itu ada di critical, attack, AVD, dan critical damage. Jadi setiap persona atau goddess artifact itu stats yang naik sama semua, yaitu ada critical, attack, AVD, dan critical damage. Sementara untuk yang di relic, yang meningkat untuk statsnya itu ada defense, hit, HP, dan juga attack. Jadi ya untuk persona khusus buat persona saja untuk statsnya, untuk relik khusus statsnya untuk relik, menyesuaikan pastinya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya di sini gue bakal membahas salah satu yang mungkin kalian ada yang bertanya ya di sini, masalah gambar atau notifikasi yang seperti ini. Nah, jadi jika seandainya kalian menemukan notifikasi seperti ini, berarti kalian itu diminta untuk yang namanya ngeblessing. Nah, di sini untuk sementara kita sudah mengetahui limit dari jumlah ini, yaitu Unblessed Artifact Fragment. Nah, jadi bahan ini yang biasanya kemungkinan ya, dari munculnya notifikasi yang kalian dapatkan di Muse saat mencoba untuk ambil bahan setiap hari, tiba-tiba mentok, nggak tahu harus ngapain, disuruh ngapain juga nggak tahu guys ya. Nah, jadi di sini kalau kalian mendapatkan notifikasi seperti ini, itu kalian diminta untuk menggunakan bahan ini di Altar of Bloom-nya. Jadi untuk bahan ini dia itu punya sistem limitnya. Dan untuk sementara kalau gue lihat ya dari beberapa akun gue yang sudah mengalami hal ini, itu mentoknya di angka 60. Tapi untuk sementara sih kayaknya ya. Karena nanti juga semakin tinggi Muse Sanctuary kalian seharusnya sih untuk penyimpanannya pun juga akan semakin besar. Tapi untuk sekarang mungkin limitnya itu di angka 60. Ini hal yang wajar karena untuk sekarang kan para player kebanyakan itu fokus untuk upgrade di Muse Sanctuary-nya. Jadi ya nggak masalah guys ya, nggak apa-apa. Nanti jika seandainya misal memang sudah mentok, kalian silahkan aja blessing. Tapi gue saranin untuk ngeblessingnya kemungkinan sih dikit-dikit aja, jangan terlalu banyak. Nanti kalian tuh ngeblessingnya tipis-tipis, nanti juga upgrade-nya untuk di Altar of Bloom-nya itu tipis-tipis, sedikit-sedikit saja. Intinya yang paling penting adalah Muse Sanctuary-nya itu harus di-upgrade pastinya. Harus di-upgrade
di-upgrade terus sampai levelnya semakin tinggi. Nanti kalau misalnya ada sisa bahan, kalian bisa gunakan untuk upgrade Altar of Bloom atau upgrade yang lain-lainnya. Jadi seperti itu untuk sistemnya. Ya, mungkin segitu aja sih untuk pembahasan dari sistem terbaru dari Cocombine, yaitu Altar of Bloom. Jadi mungkin gue akhir saja untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan lagi atau segala macam, silahkan saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Kalau ada kritik dan saran, mungkin ada gue salah ngomong atau mungkin kalian yang lebih tahu untuk sistem ini, silahkan saja ditulis di kolom komentar. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segitu aja. Thank you banget untuk video ini. See you in the next video. Goodbye. Dadah cuy. Thank you.